Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Jika ada presiden begitu ya, Anies siap tuntaskan jika jadi presiden. Anies siap tuntaskan warisan utang Jokowi ya sebanyak 7.805 triliun ya. 7.805 triliun. Bayangkan begitu kan. Angka yang fantastis begitu kan ya. Ngutang sana sini, jabatan sana sini begitu kan ya. Tahu-taunya membangun dinasti begitu kan ya. Jadi artinya apa sekarang? Sia-sia mereka begitu kan ya, membangun kereta cepat ya, ujung-ujungnya ya bocor, ujung-ujungnya mogok dan sebagainya begitu kan ya. Di era Pak Jokowi inilah yang kemudian utangnya bisa ya 7.000 triliun, hampir 8.000 triliun. Bayangkan begitu kan. Ini menjadi beban kepada presiden-presiden nanti begitu kan, setelah jadi begitu kan. Untunglah punya Anies Baswedan punya kecerdasan yang sangat luar biasa di situ begitu kan. Kalau jadi presiden ya Anies Baswedan siap tuntaskan warisan itu. Dengan cara apa? Ya bisa saja dengan beberapa yang kemudian yang tidak produksi begitu kan ya. Seperti tol, seperti dengan yang lain dan sebagainya. Bisa saja digunakan dengan sebaik-baik mungkin begitu kan ya. Seolah-olah Pak Jokowi ini membangun tol, siapa yang mau lewat begitu kan? Toh pada yang lewat ya orang-orang kaya di situ. Orang-orang yang pakai mobil di situ begitu, bukan rakyat kecil begitu kan. Jadi sama aja kesejahteraan masyarakat itu terdampak di situ begitu kan ya. Angka kemiskinan juga terdampak di situ begitu. Coba untuk rakyat miskin dari situ kan biar ada perkembangan di situ begitu. Jadi pada intinya orang-orang yang kemudian orang kaya yang lewat sana sini yang hanya tidak bayar pajak dan sebagainya begitu kan. Ya percuma aja di situ begitu. Dan pada intinya adalah dengan gagasan-gagasan Anies Baswedan itu menunjukkan bahwa bisa saja utang-utang yang ada di Indonesia begitu kan turunlah setidaknya menjadi 3.000 triliun begitu kan ya. Kalau angka yang itu turun itu yang angka yang fantastis bisa saja terjadi kepada siapapun begitu kan. Tapi bagaimana caranya kepentingan-kepentingan politik lah yang seharusnya begitu kan ya dikontrol sebagai ya menjadi presiden nanti begitu. Siapapun orangnya begitu. Jika jadi presiden begitu Anies siap tuntaskan warisan utang Jokowi 7.805 triliun, hampir 8.000 triliun begitu ya. Miskinkan para ya garong 7 turunan, penyitaan aset ya, katanya ya seperti itu begitu kan. Maka yang saya agak menarik dari Anies Baswedan ini ketika ada yang korupsi begitu kan, ada penyitaan aset, ada perampasan aset, bahkan dimiskinkan di situ begitu. Itu menarik begitu kan. Mengapa ya utang-utang yang ada di bangsa kita 8 triliun itu separuhnya banyak yang dicuri oleh para korupsi yang tidak bertanggung jawab itu begitu kan ya. Bahkan ini Anies Baswedan jangan ya kan ini hutang besar negara berkembang itu aib banget ya. Beda halnya dengan utang besar negara maju ya macam Jepang katanya ya. Ya kan ada kemajuan mereka begitu kan terkontrol begitu kan. Utang Indonesia ya itu aja tapi tidak ada kemajuan sama sekali. Demokrasinya gagal di situ begitu ya. Apa yang mau diharapkan begitu? Lihat saja di negara-negara yang lain ya. Ada demokrasinya gagal tapi ekonominya berjalan begitu kan. Ada ekonominya tidak berjalan, tapi demokrasinya berlanjut begitu kan, berkembang begitu kan. Ada negara yang kemudian demokrasinya bagus, terus kemudian ekonominya juga bagus. Tapi Indonesia itu sebaliknya begitu kan. Demokrasinya sudah kacau seperti ini, ya ekonominya juga seperti ini begitu. Apa yang mau ya dipertontonkan begitu kan. Apa yang mau diharapkan sebagai generasi anak muda, sebagai generasi bangsa, sebagai rakyat Indonesia di situ. Kalau utamanya adalah tidak sejahtera begitu kan. Jadi inilah yang paling penting mengapa Anies Baswedan itu paling ya baik ya paling punya visi bagaimana mentuntaskan ya ini angka utang yang ada selama ini begitu kan. Kita lihat saja. Per 30 Juni 2023 utang pemerintah terus ya menggunung hingga 7.805,19 triliun. Tembus 5 triliun begitu kan ya. Dibandingkan ketika Presiden Jokowi awal berkuasa sebesar 2 triliun. Warisan berat untuk presiden setelah Jokowi ya. Jika terpilih menjadi presiden 2024-2029 Anies Baswedan bakal calon presiden dan koalisi perubahan ya dari koalisi perubahan siap menyelesaikan masalah utang serta ya defisit anggaran pendapatan belanja negara APBN.
Bahkan selanjutnya Anies membongkar ya permainan angka yang tujuannya untuk membesar utang. Bicara utang itu rasio utang ya kepada PDB atau produk domestik bruto. Sekarang 39% didorong maksimal 30%, tapi caranya PDB digedein ya otomatis ya persentase rasio utang turun kata Anies Baswedan. Bahkan di satu sisi mengatakan ya Anies juga yang mendorong ya harmonisasi pemerintah pusat daerah bersama pihak swasta. Harapannya bisa meningkatkan ya penerimaan negara. Sebagai kebijakan ya tax cadastre ya untuk mendorong industrialisasi yang berujung pada naiknya pendapatan negara ya. Mantan Gubernur Jakarta itu ya ancang-ancang melakukan ya reindustrialisasi yang dipercaya bakal menciptakan 15 juta lapangan pekerja baru sampai 2029. Ini langkah yang baik begitu kan. Lapangan pekerjaannya terjamin begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya fokus utama Anies Baswedan ini adalah bagaimana cara utang-utang itu bisa lunas begitu kan ya. Bukan nambah utang begitu kan. Jadi kepala negara, presiden-presiden yang kemudian tambah utang itu gimana begitu kan ya? Pada hakikatnya korupsi semakin merajalela di bangsa kita begitu ya. Angka korupsinya triliunan, ratusan miliar, apalagi ini di bawah mereka begitu kan ya. Untuk rakyat saja itu ya bantuan PKH, bantuan dari desa dan sebagainya itu masih dipotong oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mereka begitu kan. Ya, sehingga wajar ada kepala desa tertangkap di situ begitu ya. Ini. Tapi ya itu semuanya masih aman. Alasan Jokowi rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 37,8% ya, turun ketimbang rasio ya utang terhadap PDB 2021 sebesar 40,7%. Selanjutnya Jokowi memamerkan capaian rasio utang Indonesia yang terendah di antara anggaran anggota G20 dan ASEAN. Malaysia saja rasio utang terhadap PDB yang mencapai 66,3%. Atau Cina yang menjadi sumber ya ekonomi Indonesia saat ini rasio utangnya 77,1%. India lebih parah lagi rasionya 83,%. Tapi kan negara maju mereka begitu kan ya. Apapun dia bisa menjadi uang, tapi bangsa kita gimana begitu kan? Ya ini dan itu jadi uang, industrialisasi jadi uang dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya orang-orang banyak yang melakukan tindak pidana korupsi di situ begitu kan. Sehingga masyarakat tidak bisa mengontrol bagaimana pejabat-pejabat melakukan itu begitu. Nah, inilah di era Anies Baswedan inilah begitu kan ditata ulang di situ begitu kan. Mulai dari angka korupsi, mulai dari ekonomi, ya, demokrasi dan sebagainya begitu. Saya kira Anies Baswedan sangat potensi itu begitu. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.